Apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menggelar diskusi pakar dengan topik peringatan dini tsunami berbasis model real time di AHA Center Graha BNPB pada Senin 19 Desember 2022. Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Profesor Shunichi Koshimura, seorang ahli tsunami dari Tohoku University, Jepang. Kegiatan itu mengungkap bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan pada saat terjadi tsunami, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Dalam diskusi yang juga diikuti oleh lembaga terkait seperti BMKG, BRIN, dan Badan Informasi Geologi itu juga diperkenalkan sebuah sistem penghitungan waktu datangnya gelombang tsunami yang dipicu oleh gempa bumi berbasis komputerisasi secara real time. Diskusi yang dilaksanakan secara hybrid ini juga diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari BPBD dan instansi terkait lainnya di seluruh Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan sosialisasi instruksi Presiden nomor 8 tahun 2022 tentang penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah. Sosialisasi Inpres nomor 8 tahun 2022 dilakukan untuk memperjelas tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dari sisa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga untuk memupuk semangat dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah berjalan dari tahun 2018. Inpres nomor 8 tahun 2022 yang diterbitkan pada bulan September lalu menginstruksikan 22 kementerian untuk terlibat dalam proses penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah. Selain sosialisasi Inpres nomor 8 tahun 2022, BNPB juga melakukan penandatanganan berita acara serah terima hibah UNDP Petra di Sulawesi Tengah. Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan, mengatakan bahwa hibah UNDP Petra ini adalah program untuk mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah dengan pendanaan dari pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan Jerman. Sebanyak 11 fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masyarakat di Sulawesi Tengah telah selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat dari hibah UNDP Petra tersebut. Masih terdapat 21 fasilitas layanan dasar publik lainnya yang akan dibangun kembali dengan target pembangunan selesai pada tahun 2023. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto melantik 22 pegawai jabatan fungsional kebencanaan di lingkungan kerja BNPB. Pelantikan tersebut dilakukan di Graha BNPB Jakarta pada Selasa 20 Desember 2022. Adapun pegawai yang dilantik adalah 10 orang jabatan fungsional analis kebencanaan dan 12 orang jabatan fungsional penata penanggulangan bencana. Dalam arahannya, Suharyanto meminta agar para pegawai yang mengemban jabatan fungsional kebencanaan dapat meningkatkan komitmen dan kinerja menjadi lebih baik lagi. Pelantikan jabatan fungsional kebencanaan merupakan salah satu bagian upaya pembenahan dan pemantapan organisasi guna mewujudkan pelayanan maksimal baik di internal BNPB maupun eksternal BNPB. Berita selanjutnya,
BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan menyelenggarakan sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana dan simulasi menghadapi bencana gempa bumi di SD Imam Nawawi Boarding School, Kota Bekasi. Sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana dan simulasi menghadapi bencana gempa bumi tersebut berlangsung pada Senin 19 Desember. Selain di SD Imam Nawawi Bekasi, sosialisasi juga dilakukan di SD Bantar Jati 9, Kota Bogor pada Selasa 20 Desember. Diperkirakan sebanyak 171 siswa di Kota Bekasi dan 402 siswa di Kota Bogor mulai dari kelas 1 hingga 6 SD telah mendapatkan sosialisasi terkait ancaman bencana di sekitar mereka dan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Kegiatan selanjutnya, para siswa turut diperkenalkan respon menghadapi gempa bumi dengan cara drop, cover, dan hold on. Selain itu, sebelum melakukan simulasi evakuasi bencana gempa bumi, para guru dan siswa menyepakati jalur evakuasi, titik kumpul, dan bunyi peringatan sebagai tanda untuk memulai evakuasi. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya-jawab dan kesimpulan terkait cara berlindung dan proses simulasi dalam menghadapi gempa bumi. Diharapkan melalui kegiatan ini, segenap unsur yang ada dalam satuan pendidikan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk membangun ketangguhan menghadapi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyerahkan dan mengalihkan status penggunaan barang milik negara pada Rumah Sakit Khusus Infeksi atau RSKI Pulau Galang kepada Kodam 1 Bukit Barisan Kementerian Pertahanan. Kegiatan serah terima dan alih status tersebut dilakukan di ruang Aula Sutopo Purwonugroho, Graha BNPB Jakarta pada Kamis 22 Desember sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 tentang pembangunan fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan COVID-19 di Pulau Galang, Kota Batam, maka barang milik negara yang diperoleh dari belanja penanganan COVID-19 untuk RSKI Galang harus segera dilakukan alih status penggunaan. Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan oleh Sekretaris Utama BNPB, Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Pengusahaan Batam kepada Kementerian Pertahanan CQ Kodam 1 Bukit Barisan sebagai penerima BMN. Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan berharap dengan dilaksanakannya penandatanganan BAST tersebut, pengelolaan BMN pada RSKI Pulau Galang dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. RSKI Pulau Galang merupakan rumah sakit pertama yang dibangun untuk merawat pasien COVID-19. Sejak pertama beroperasi pada 6 April 2020, RSKI Pulau Galang telah merawat lebih dari 21.000 pasien. Terhitung sejak Mei 2022, sudah tidak ada lagi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Nur Aini Sabilus Salami undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam sehat dan salam tangguh.